Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Bocalana. Kemarin aku baru aja beli 3 jenis headlamp atau lampu kepala teman-teman dengan berbagai model dan bentuk. Apa aja ya keunggulan dan perbedaannya? Langsung aja kita review. Ini dari yang pertama, mereknya Mitsuyama, keterangannya High Power Zoom Headlamp, tipenya MS1921. Yang kedua, ini aku beli nggak ada mereknya ya teman-teman, cuma kotak bening gini aja. Tapi di sini ada keterangannya Hengdashi, dan ini 15 watt, 1 LED, dan dia rechargeable headlights. Untuk senter yang terakhir, yang paling besar, ini mereknya Muxindo, senter kepala LED, tipenya MUX G78. Oke, kita review dari yang pertama, yang Mitsuyama High Power Zoom Headlamp. Di sini tipenya MS1921. Kalau kita cek di bagian samping kotaknya, ini fitur produknya dia menggunakan baterai A3 3 buah, menjangkau sampai dengan jarak 400 meter. Lalu dia menggunakan plastik yang baik dan hemat energi. LED-nya juga super terbaru dan tahan hingga 100.000 jam. Oke, langsung aja kita buka kemasannya. Ini di dalam kotak kemasannya tadi cuma ada senter kepala dan ini udah sepasang dengan talinya. Dan ada kartu garansi dari Mitsuyama-nya ya teman-teman. Jadi untuk baterainya teman-teman beli terpisah. Baterai A3 3 buah. Nah, ini kalau kita lihat di sini senternya itu bahan plastik. Plastik yang cukup baik, cukup bagus. Bagian atas ini ada tombolnya dan bagian samping ini juga ada tombolnya nanti untuk ngebuka kemasan bagian belakang lampunya untuk isi baterai. Nah, di bagian belakang ini kita bisa lihat untuk pas nempelin ke dahi ini ada bantalannya, jadi nggak sakit dan nggak licin kalau misalkan dahi teman-teman keringetan. Ini talinya cukup elastis dan jadi bisa menyesuaikan ukuran kepala teman-teman. Oke, kita coba ukur dimensinya untuk yang Mitsuyama. Dari badan sampai kepala senternya ini kurang lebih 7 cm dan diameter senternya ini kurang lebih 2 cm. Bagian senter juga dia bisa ditekuk seperti ini ya teman-teman sampai bawah gini. Jadi menyesuaikan aja area yang butuh pencahayaan. Jadi dia bisa ditekuk, ini fleksibel banget. Oke, kita coba tes 3 mode ya teman-teman. Ini yang pertama, yang terang. Ini yang kedua, yang sedang. Nah, ini yang ketiga, yang mode SOS, yang kedap-kedip. Jadi ini kalau untuk di luar rumah atau mungkin di seperti di hutan, kalau teman-teman lagi ada aktivitas outdoor, dia jarak pencahayaannya cukup jauh ya teman-teman. Ini karena saya tes di ruangan, jadi pencahayaannya terangnya seperti ini. Ini juga senternya bisa zoom in zoom out, tinggal kita tarik aja seperti ini. Zoom innya, nah ini zoom outnya tinggal dimundurin aja, tarik ke belakang seperti ini kalau dia zoom out. Nah, center headlamp kayak gini berguna banget nih untuk teman-teman yang sering aktivitas di luar rumah atau sering kerja malam, yang butuh penerangan. Kalau misalkan gelap gulita bisa pakai senter kepala kayak gini, nggak usah repot-repot ditenteng dan takut hilang. Ini bisa ditempelin di kepala, jadi lebih praktis. Yang penting kalau misalkan lagi nggak dipakai, pasti baterainya dicopot, terus nanti supaya nanti pas mau dipakai dia bisa berfungsi maksimal ya teman-teman. Oke, kita ke produk yang kedua. Ini lampu LED yang kedua, yang Hengdashi, ada keterangannya 15 watt, dia nggak ada keterangan mereknya. Di sini cuma ada keterangan doang, dia 1 LED dan rechargeable headlights ya. Jadi dia dicas di step kontak biasa, tidak pakai baterai. Kita buka kemasannya. Di sini ada senter kepalanya, sudah terpasang dengan talinya. Lalu ini juga ada casannya. Untuk yang headlamp yang kedua, diameternya 5 cm. Ini badan dari kepala sampai ke badannya kurang lebih 6 cm dan ini satu kepalan tangan seperti ini sih teman-teman, jadi kecil dan dia nggak makan tempat. Nah, kalau untuk talinya ini sama, elastis juga sama seperti yang tadi, cuma ini dia agak lebih besar ukuran talinya dan ini juga masih elastis, jadi menyesuaikan ukuran kepala teman-teman. Di bagian belakangnya ini dia nggak ada bantalannya ya teman-teman, beda dengan headlamp yang pertama tadi, jadi agak licin pas kalau misalkan dahi teman-teman keringetan. Lalu ini tapi untuk senter kepalanya ini masih bisa ditekuk juga sama seperti yang tadi, jadi fleksibel, menyesuaikan area yang butuh pencahayaan. Di bagian atas senternya ini ada keterangan 15 watt dan ini materialnya masih sama, plastik juga, plastik yang cukup tebal. Bagian LED-nya juga. Nah, lalu di bagian sekeliling produknya ini tadi kita temukan di sini ada tombolnya untuk senternya dan ini ada untuk nyolok ke stop kontak ya. Ini dilindungi dengan karet seperti ini supaya tidak kotor dan tidak kemasukan air. Oke, kita sekarang coba tes nyala terangnya teman-teman.
Ini nggak nyala ya teman-teman, sepertinya harus dicas dulu karena ini saya baru buka dan belum sempat saya cas. Nanti kalau pas ngecas dia di sini ada lampu indikatornya, ini warna nanti nyala warna merah ya teman-teman. Oke, udah saya colok. Sekarang kita coba tes nyala terangnya. Nah, seperti ini. Dia cahayanya lebih menyebar dibandingkan headlamp yang pertama tadi. Tapi dia cuma satu mode aja ya teman-teman, terang biasa. Cuma memang dia lebih terang dibandingkan headlamp yang pertama. Kita matikan kembali. Nah, kalau misalkan teman-teman pas pemakaian pertama, baiknya ini dicas dulu sampai full ya teman-teman, kurang lebih 3 jam sampai supaya dia pas teman-teman mau pakai bisa berfungsi maksimal dan juga lebih awet nyala lampunya. Ini cocok banget nih untuk teman-teman juga yang sering aktivitas di luar rumah atau kerja malam, bisa pakai senter kepala seperti ini, lebih fleksibel dan gak usah takut hilang karena kan tinggal dipasang aja di kepala, dan karetnya juga ini fleksibel jadi nggak bikin sakit. Kan kita lanjut ke senter yang 3 atau yang terakhir ya teman-teman. Ini yang Muxindo senter kepala LED MUX 378. Di sini selain ada senter kepala utamanya, kita juga dapat lampu bohlam emergensinya. Lampu bohlamnya ini ada keterangannya dia 10 watt. Lalu kalau untuk senter Muxindonya ini dia 30 watt ya LED-nya, dan dia klaimnya sih di sini super terang dan durasi pemakaiannya bisa sampai 8 sampai 10 jam. Kita buka kemasannya. Nah, di sini ada lampu bohlam emergensinya. Di sini ada senter kepalanya dan sudah terpasang dengan talinya. Lalu ini juga ada kabel untuk ngecasnya. Oke, kita ukur yang Muxindo ini. Panjangnya 9 cm, untuk diameternya kurang lebih 8 cm. Oke, dari senter kepalanya dulu. Ini materialnya plastik, cukup tebal, seluruhnya plastik. Cuma bedanya di bagian belakang ini ada bantalannya. Sama seperti headlamp pertama yang paling kecil tadi, dia ada bantalannya juga, dan ini cukup empuk jadi nggak sakit pas dipasang di kepala, dan juga nggak licin ya teman-teman. Untuk karetnya di sini bisa kita lihat, ini dia lebih tebal dibandingkan dua headlamp yang pertama, jadi lebih awet. Bagian kepala senternya juga bisa ditekuk seperti ini ya teman-teman, jadi lebih fleksibel. Lalu untuk bohlamnya ini bentuknya seperti bohlam biasa aja, cuma dia materialnya plastik, jadi teman-teman nggak usah takut pecah. Dan ini dia ada kabelnya, jadi ini mesti dicolok di senter utamanya ini ya teman-teman, dia nggak bisa berdiri sendiri seperti ini pemakaiannya. Lalu ini juga ada casannya. Nah, sekarang kita coba tes nyala terangnya. Tinggal kita pencet aja di bagian tombolnya ini. Nah, ini yang mode pertama, ini yang terang. Kita coba yang kedua. Nah, ini yang sedang. Nah, ini yang mode SOS kedap-kedip. Jadi dia dengan 3 mode ya teman-teman, sama seperti headlamp yang pertama. Ini cocok banget nih untuk teman-teman kalau malam-malam butuh penerangan yang cukup terang, bisa pakai headlamp ini. Lalu sekarang kita coba tes untuk nyala terang bohlamnya. Tinggal kita buka aja nih karet pelindung di sini, kita colok. Nah, seperti ini nyala terang bohlamnya. Jadi selain cocok untuk kegiatan outdoor teman-teman, bisa juga nih untuk kalau misalkan mati listrik di rumah, teman-teman bisa pakai lampu bohlamnya ini. Yang penting senter kepalanya ini terisi full ya teman-teman dayanya pas pemakaian pertama, sehingga kalau lagi dibutuhkan bisa berfungsi maksimal dan bisa tahan lama juga. Oh ya, untuk lampu senter emergency seperti ini biasanya mereka juga anti air ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir misalnya lagi di luar rumah terus tiba-tiba teman-teman kehujanan, nggak usah khawatir ini rusak, karena dia di sini kita bisa perhatikan di bagian lubang untuk ngecasnya ini dia ada karet pelindungnya, di bagian tombolnya juga, dan kepala senternya juga, jadi nggak akan kemasukan air. Oke, untuk teman-teman yang lagi nyari headlamp seperti ini, harganya juga cukup terjangkau banget. Kemarin aku beli untuk yang Mitsuyama yang paling kecil ini cuma 17 ribuan aja. Sedangkan untuk yang headlamp yang kedua ini sekitar 30 ribuan aja. Lalu yang ketiga, yang Muxindo yang paling besar yang dapat bohlam emergensinya ini cuma sekitar 50 ribuan aja. Untuk teman-teman yang lagi nyari senter kepala seperti ini, kemarin aku beli di Lazada, nama tokonya Tochimi. Bila ada pertanyaan atau usulan produk apa yang ingin kami review di video selanjutnya, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.